Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami Al-Farisan MI. Nah, sekarang saya berada di kebun kurma, yaitu terletak di Madinah Al-Munawwarah, dan kebun kurma ini sangat bersejarah juga di dalam Islam, yaitu termasuk ketika baginda Rasulullah SAW membebaskan Salman Al-Farisi dari perbudakan. Maka inilah kebun kurma. Kebun kurma. Insyaallah. Kebun kurma. Masjid. Inilah kurma yang ditanam oleh baginda Rasulullah SAW. Insyaallah masjid. Dulu ini ceritanya Salman Al-Farisi sebelum beliau memeluk Islam, beliau ini sangat gigih yaitu dalam memperdalami yaitu masalah kepercayaan ataupun keagamaan, sehingga beliau mulai daripada agama Majusi, Nasrani, Yahudi, dan sampai terakhir beliau masuk Islam sampai akhir hayat beliau. Dan inilah asbab apa beliau bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, yaitu ketika Salman Al-Farisi mengetahui yaitu Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, dan beliau juga mengatakan kepada tuannya bahwa Nabi baru telah datang, Nabi baru yang benar telah datang, seolah-olah seperti itu kata beliau, sehingga tuannya itu marah ketika beliau berada di atas pohon kurma, dan ketika itu tuannya itu menyuruh beliau untuk turun dari pohon kurma, kemudian beliau itu dicambuk ataupun disiksa oleh tuannya. Singkat cerita, ketika baginda Rasulullah SAW berada di Masjid Nabawi, beliau Salman Al-Farisi ini datang kepada baginda Rasulullah SAW yaitu untuk menghantarkan sedekah kurma. Akan tapi baginda Rasulullah SAW itu tidak mau menerima sedekah. Kemudian minggu depannya lagi beliau datang yaitu untuk membawakan baginda Rasulullah SAW kurma. Salman Al-Farisi mengatakan ini bukan sedekah, akan tapi ini adalah hadiah, sehingga baginda Rasulullah SAW memakan kurma tersebut. Kalau sedekah dan lain sebagainya beliau bukan makan, akan tapi diberikan langsung kepada para sahabat. Akan tapi yang dibawakan oleh Salman Al-Farisi itu adalah suatu hadiah, sehingga beliau memakannya. Dan juga dari sanalah bahwa Salman Al-Farisi mengetahui ubunubiyah bagi hadiah, sehingga beliau memakannya. Dan juga dari sanalah bahwa Salman Al-Farisi mengetahui ubunubiyah baginda Rasulullah SAW berada di belakang punggung beliau, sehingga ketika beliau menundukkan kepala, kemudian sorban beliau terjatuh dan nampaklah ubunubiyah di belakang baginda Rasulullah SAW, sehingga Salman Al-Farisi semakin yakin bahwa si Muhammad SAW itu adalah seorang nabi. Dan dari sanalah beliau mengucap 2 kalimat syahadat dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Masya Allah, ini pohon kurma udah beribu-ribu tahun hidup masih sampai sekarang karena dengan keberkahan tangan daripada baginda Rasulullah SAW. Seandainya bukan beliau yang tanam, mungkin sudah
dulu mati. Dan juga ketika beliau bersama Umar radhiyallahu anhu menanam kurma, ternyata ada yang mati atau ada yang tidak bisa besar ya dalam jangka 6 bulan. Sehingga dengan adanya dengan keberkahannya yaitu tangan beliau, pohon kurma itu cepat besar dan tumbuh dan cepat berbuah. Sedangkan yang ditanam oleh salah seorang sahabat itu kurma itu tidak bisa tumbuh, kemudian dicabut, kemudian Rasulullah SAW menggantinya dengan pohon yang lain. Masya Allah. Banyak juga cerita yang terkait dengan ini, mungkin sekedar itu saja. Ini sebagai gambaran ya, gambaran pada saudara-saudara kita yang belum datang sini, semoga cepat mengusul datang sini. Oke, kita masuk ke ini, ke dalam, kita lihat harga-harga kurma. Nah, kita lihat bentuk kurma di sini. Ajwa Madinah, Masya Allah, lembut. Agak besar. Ajwa kam kilo ada? 40. Insyaallah. Asli ajuan. Takawi. Murah. Insyaallah. Ajwa sebagian besarnya ajwa. Dan juga di sini bukan sekedar kurma aja dijual, banyak juga dijual. Seperti ada nih makanan Indonesia nih. Makanan Indonesia, ada seafood, Mariam, ada fish, ada kacang Arab. Nah, ini ajwa yang udah dibungkus kayak ini harganya 45.